Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ananda semua? Pagi hari ini Bapak doakan semoga Ananda semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ananda semua, hari ini pertemuan kedua ya dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 3. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Ananda semua, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan kompetensi dasar yang pertama ya. Kita akan masih membahas kompetensi dasar yang pertama, yaitu memahami arti dan isi kandungan surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas ya. Kita masih belajar pada kompetensi dasar yang pertama ini. Pada minggu lalu, pekan lalu, kita semua sudah belajar tentang surah Al-Fatihah ya. Nah, sekarang kita akan pada pertemuan kedua ini, hari ini kita akan coba membahas surah An-Nas ya. Tapi untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya adalah Bapak harapkan Ananda semua setelah mengikuti pembelajaran melalui video ini, diharapkan Ananda semua mampu membaca surah An-Nas dengan baik dan benar ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini tujuannya mampu dulu mengucapkan atau membacakan surah An-Nas secara baik dan benar ya. Baik, kita mulai. Silahkan Ananda yang punya Al-Quran, yang punya juz amma, atau mau langsung lihat pada video ini tulisan ayatnya boleh ya. Surah An-Nas merupakan surah yang terakhir ya, atau surah yang ke-114 dalam susunan surah-surah dalam Al-Quran ya. Surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114 ya. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat ya. Diturunkan di Mekah sesudah surah Al-Falaq ya. Kebetulan susunannya pun sesudah surah Al-Falaq dan diturunkannya pun sesudah surah Al-Falaq ya. Diturunkannya di Mekah. Sebelum kita mulai pembelajaran bacaan surahnya, ada yang ingin Bapak sampaikan tentang surah An-Nas ini ya. Surah An-Nas diturunkan di Mekah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit ya.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang sakitnya yang sangat sakit ya. Rasulullah pada saat itu didatangi oleh dua malaikat ya. Pada saat Rasulullah sakit, datang dua malaikat membawa wahyu surah An-Nas dan surah Al-Falaq ya. Kemudian kedua malaikat tersebut duduk, yang satu duduk dekat kepalanya Rasulullah, malaikat yang kedua duduk dekat kakinya Rasulullah ya. Kemudian malaikat yang duduk di dekat kaki Rasulullah bertanya, "Kenapa Rasulullah ini?" Malaikat yang satunya lagi menjawab, "Rasulullah telah terkena sihir ya." Jadi Rasulullah ternyata sakitnya itu terkena sihir ya. Jadi dalam riwayat Ibnu Abbas ini, surah Al-Falaq ini diturunkan ketika Rasulullah sakit ya. Dan pada akhirnya kedua malaikat tersebut memerintahkan untuk membaca surah Al-Falaq dan An-Nas ini ya. Jadi pada saat Rasulullah sakit, dua malaikat sedang menyampaikan wahyu ya. Yang pertama surah An-Nas, yang kedua surah Al-Falaq ya. Dan tentunya malaikat yang menyampaikan wahyu itu pastinya malaikat Jibril ya. Nah, pada saat Rasulullah hendak disembuhkan, kedua malaikat tersebut dalam riwayat Ibnu Abbas memerintahkan Rasulullah untuk mengambil sebuah benda di dalam sumur, yang ternyata benda itu merupakan media yang digunakan oleh si penyihir. Siapakah penyihirnya? Nama penyihir tersebut dia orang Yahudi ya, Lubaid bin Asom ya. Dia adalah penyihir orang Yahudi. Jadi ketika itu Rasulullah pernah rambutnya itu terjatuh, dan kemudian oleh si penyihir rambutnya itu diikatkan pada pelepah kurma. Pelepah kurmanya kemudian diikat dan ditusuk dengan jarum, dimasukkan ke dalam sumur. Setelah diketahui oleh malaikat dan diberitahu, akhirnya di dalam sumur tersebut diambil kotak yang berisi rambut Rasulullah berserta pelepah kurma yang ditusuk jarum. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini. Setiap satu ayat yang dibaca oleh Rasulullah maka terurai ya ikatan sihir tersebut ya. Semua yang terikat pada pelepah kurma dan rambut Rasulullah terlepas sampai selesai surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini dibaca. Kemudian terurai semua ikatan pada pelepah kurma tersebut, dan Rasulullah pun akhirnya alhamdulillah sehat kembali ya. Nah itu riwayat Ibnu Abbas ya, yang menjelaskan tentang turunnya surah An-Nas ya. Jadi surah ini merupakan surah yang disebut sebagai surah Mu'awwidzatain ya. Mu'awwidzatain itu artinya surah yang menuntun si pembacanya kepada memohon perlindungan pada Allah ya. Mu'awwidzatain ini ada dua surah, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq ya.
An-Nas termasuk surah Al-Mu'awwidzatain ya. Nah, inilah surahnya, terdiri dari 6 ayat ya. Diturunkan di Mekah ketika Rasulullah sakit terkena sihir. Malaikat Jibril turun membawa wahyu ini untuk membacakannya, dan alhamdulillah Rasulullah kembali sehat ya. Kita mulai pembacaannya. Ikuti dengan sesama ya. Perhatikan ayat per ayatnya, tulisan ayatnya, huruf-hurufnya, dan simak makhorijul hurufnya dan tanda tajwidnya ya. Mohon maaf di sini sedikit berisik ya oleh suara kendaraan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Ulangi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Demikian bacaan surah An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Anda semua silakan ikuti cara membacanya, dipraktikkan, dan Bapak harapkan semuanya mampu melafalkan surah An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6 secara baik dan benar ya. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah Ananda semua mampu mengucapkan bacaan surah An-Nas secara baik dan benar dari ayat 1 sampai 6 ya. Untuk tugasnya silakan Ananda semua membuat
rekaman suara ya. Nanti akan Bapak nilai bacaannya ya. Bacaan surah An-Nas ayat 1 sampai 6 secara baik dan benar rekaman suara ya. Bapak harapkan bacaannya bagus-bagus ya. Nanti dikirim via WA ya, sama mamah dan ayah ya. Tidak usah rekaman video ya, rekaman suara saja. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.